Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Laila Arumdita Syakbaniah dengan NPM 241101111, kelas 4A. Saya merupakan mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis diri atau podcast dengan diri sendiri dengan topik memahami diri melalui teori psikologi kepribadian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis diri melalui salah satu teori psikolog kepribadian, yaitu teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Saya memilih teori ini karena menurut saya nih, teori Maslow sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, saya sering sekali memiliki berbagai tujuan, kebutuhan, dan harapan yang ingin dicapai. Terkadang saya juga menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi motivasi, rasa percaya diri, maupun cara saya memandang diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu, saya merasa teori Maslow itu dapat membantu saya memahami mengapa saya bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu. Nah, selain itu, teori ini menarik karena menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Saya merasa konsep tersebut sangat dekat dengan pengalaman saya, karena dalam kehidupan sehari-hari, saya juga berusaha memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan akademik, sosial, maupun kebutuhan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, melalui podcast ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori Maslow. Kemudian menghubungkannya dengan pengalaman dan kondisi diri saya saat ini. Saya juga membahas kekuatan dan kelemahan diri yang saya miliki berdasarkan teori tersebut, serta refleksi yang saya peroleh setelah melakukan proses analisis diri. Nah, teori yang saya gunakan kan adalah teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik. Menurut Maslow, manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk terus berkembang dan mencapai potensi terbaik dalam dirinya. Manusia tidak hanya berusaha memengaruhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis hingga mencapai aktualisasi diri. Ada beberapa konsep utama dalam teori ini, yaitu kebutuhan psikologis seperti makan, minum, istirahat, dan kesehatan. Terus ada juga kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan untuk merasa aman secara fisik maupun emosional. Terus selanjutnya ada kebutuhan cinta atau rasa memiliki, seperti hubungan dengan keluarga, teman, lingkungan sosial, atau hubungan dengan pacar. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan memiliki rasa percaya diri. Terus yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu kondisi ketika seseorang berusaha mengembangkan potensi terbaik yang dimilikinya. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan yang lebih rendah biasanya perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Terus, jika saya melihat diri saya saat ini, saya merasa kebutuhan psikologis dan keamanan sudah cukup terpenuhi sih. Namun saya memiliki tempat tinggal yang nyaman, kebutuhan sehari-hari yang cukup, serta lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman terhadap saya. Nah, dalam kehidupan sebagai mahasiswa, saya banyak menghabiskan waktu untuk sekedar bermain dengan teman, atau kalau malam mengerjakan tugas, terus mengikuti kegiatan UKM, dan berinteraksi dengan teman-teman sekitar gitu. Saya juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga yang selalu memberikan dukungan ketika menghadapi kesulitan.
Seperti waktu dulu saya telat mengumpulkan tugas, saya bercerita dengan mama dan mama juga tidak ikut panik, mama cuman memberikan dukungan saja supaya saya tidak mengulangi lagi dan menyadarkan saya. Jika dikaitkan dengan teori Maslow, saya merasa saat ini sedang berada di tahap kebutuhan yang diberikan harga diri dan mulai menuju aktualisasi diri. Saya memiliki keinginan untuk mendapatkan prestasi akademik yang baik, meningkatkan kemampuan diri, serta membangun rasa percaya diri dalam berbagai situasi. Namun, saya menyadari bahwa terkadang saya masih merasa kurang yakin terhadap kemampuan yang saya miliki. Saat menghadapi tugas pun yang sulit atau tantangan baru, saya sering merasa khawatir. Dan di benak saya itu muncul pikiran-pikiran seperti, apakah saya mampu menyelesaikannya dengan baik? Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan diberikan dan kepercayaan diri masih terus saya kembangkan. Selain itu, saya memiliki tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih kompeten dan bermanfaat bagi orang lain. Saya berusaha mengembangkan kemampuan komunikasi, meningkatkan pengetahuan, serta belajar dari berbagai pengalaman. Menurut teori Maslow, usaha tersebut merupakan bagian dari proses menuju aktualisasi diri. Namun, terdapat beberapa kendala yang saya rasakan, seperti rasa takut gagal, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebiasaan menunda pekerjaan pada situasi tertentu. Hambatan-hambatan tersebut terkadang membuat perkembangan diri saya itu menjadi kurang optimal. Nah, meskipun demikian, saya berusaha mengatasinya dengan membuat jadwal yang lebih teratur, menetapkan target yang realistis, serta terus belajar dari pengalaman yang saya alami. Nah, berdasarkan teori Maslow, saya memiliki beberapa kekuatan. Nah, yang pertama, menurut saya memiliki motivasi untuk belajar dan berkembang. Saya selalu berusaha meningkatkan kemampuan yang saya miliki agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua juga ini menurut saya memiliki dukungan sosial yang baik dari keluarga maupun teman-teman. Dukungan tersebut membantu saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi gitu. Nah, yang ketiga, saya memiliki keinginan untuk menyalakan diri dan menerima masukan dari orang lain sebagai bahan perbaikan. Nah, itu juga baru belajar sih. Nah, tapi di sisi lain, saya juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dikembangkan. Saya itu masih sering merasa kurang percaya diri dalam situasi tertentu dan terkadang terlalu mempertimbangkan penilaian orang lain. Nah, seperti contohnya, saya ingin presentasi di depan, tapi juga saya waktu itu presentasinya kelompok, tapi saya itu merasa kurang percaya diri, padahal kan itu kan presentasi kelompok. Nah, saya merasa kurang percaya diri itu karena masih melihat di sisi teman gitu, penilaian teman itu gimana, terus nanti apakah nanti bisa lancar presentasinya, apa gimana, apa nanti bakal ada kendala-kendala tertentu gitu. Nah, tapi selain itu, saya juga perlu meningkatkan kemampuan mengelola waktu agar dapat lebih produktif dan tidak menunda pekerjaan. Melalui teori Maslow, saya memahami bahwa kelemahan tersebut merupakan bagian dari proses perkembangan diri yang masih dapat diperbaiki. Nah, setelah melakukan analisis diri atau melakukan podcast ini menggunakan teori Maslow, ternyata saya menyadari juga bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal fisik begitu, tetapi juga kebutuhan psikologis yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Saya juga menyadari bahwa saat ini saya itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang diberikan dan bergerak menuju aktualisasi diri. Pemahaman ini membuat saya lebih memahami alasan dibalik berbagai motivasi, harapan,
dan tantangan yang saya alami. Makna dari pemahaman tersebut adalah setiap proses perkembangan memerlukan waktu dan usaha. Walaupun usaha sekecil apapun, itu harus kamu apresiasikan. Itu harus saya apresiasikan maksudnya. Saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain karena setiap individu pasti memiliki perjalanan yang berbeda dan kelemahan-kelebihan pun juga sudah di porsi tertentu. Sudah ada porsinya dan sudah ada yang mengatur. Nah, setelah memahami diri melalui teori ini, saya ingin lebih meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi keraguan terhadap kemampuan diri, serta lebih konsisten dalam mengembangkan potensi yang saya miliki. Pelajaran hidup yang paling penting bagi saya adalah menjadi versi baik, saya ulangi lagi. Pelajaran hidup paling penting yang saya peroleh saat ini adalah bahwa menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu merupakan sebuah proses yang harus dijalani secara bertahap, bukan langsung jadi gitu, bukan secara instan. Semua itu butuh proses. Nah, dengan terus belajar, berusaha, dan mengenali diri sendiri, saya juga dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Nah, sudah sekian podcast dari saya. Terima kasih. Tunggu dulu. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin menyampaikan bahwa memahami diri sendiri itu ternyata bukan tentang menemukan jawaban yang sempurna, melainkan tentang berani mengenali siapa diri kita sebenarnya. Nah, melalui teori Maslow ini, saya belajar bahwa setiap orang sedang berada di tahap perjuangannya masing-masing. Dan tidak apa-apa jika perjalanan kita berbeda dari orang lain. Saya percaya bahwa proses menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap pengalaman, keberhasilan, kegagalan, bahkan keraguan yang kita alami, semuanya pun memiliki peran dalam membentuk diri kita untuk menjadi yang lebih baik dari hari ini. Semoga setelah mendengarkan podcast ini atau mendengarkan podcast saya ini, kita semua dapat lebih menghargai proses pertumbuhan diri dan lebih berani untuk terus berkembang. Karena pada akhirnya, orang yang perlu kita kalahkan bukanlah orang lain, melainkan diri kita yang kemarin. Nah, saya Laila Arundita, pamit undur diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan refleksi diri saya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Nah, ada satu kesan untuk kita semua, yaitu karena sejatinya mengenali diri sendiri bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup, melainkan awal dari perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.